Ya, salam sahabat-sahabat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya, dengan Teddy, di channel Gadis Bijak Ministry. Pada kesempatan kali ini saya akan membincangkan seputar dunia roh, ya, saudara-saudara ya. Nah, kalau kita bicara dunia roh, tentu ada yang merasa takut ya kalau kita berbicara soal ini. Tetapi juga ada yang begitu excited ya kalau kita bicara soal ini. Tidak banyak juga dari teman-teman semua juga yang mungkin penasaran apa sih dunia roh ini. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendengar percakapan kami di seputar dunia roh ini. Ada bersama saya pada pagi hari ini ya, Ibu Yulia Vita ya. Terus di sini juga ada Pak Immanuel Ginting ya. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Terima kasih bersama-sama dengan saya untuk berbincang mengenai dunia roh. Ya, kita langsung tanya ke narasumber kita ya, ke Ibu Vita ya. Ibu Vita, saya mau nanya nih Ibu, kalau dunia roh ini Ibu kan berkecimpung di sini ya, bahkan Ibu punya channel dunia roh ya. Itu bisa diceritakan nggak Bu? Apa sih dunia roh itu gitu? Ya, dunia roh itu adalah dunia malaikat, ada Tuhan Yesus Kristus, ada iblis, ya, ada roh-roh lainnya. Juga iblis itu juga ada macam-macamnya. Itu jadi bukan hanya iblis aja, karena dunia roh itu luas sekali. Jadi di samping ada roh-roh, juga ada benda roh-roh. Ya, di situ banyak sekali, ada senjata iblis, ada juga jimat-jimat. Walaupun jimatnya itu ada di jasmani, tapi jimat itu juga ada spiritnya. Jadi itu termasuk dalam dunia roh. Betul sekali. Kalau apa sih yang melatar belakang Ibu kan punya channelnya? Ya. Apa Bu kira-kira yang melatar belakangnya? Melatar belakanginya karena ini harus disingkapkan. Karena manusia itu akhirnya kalau meninggal itu juga roh. Jadi ini harus disingkapkan karena di situ ada seluk-beluknya iblis. Ya, kalau nggak disingkapkan kita akan masuk dalam jebakannya dan akhirnya bisa masuk ke Hades, ke neraka. Jadi semua jebakan-jebakan iblis itu harus disingkapkan. Jadi penting sekali. Jadi penting sekali ya, untuk apa? Menyingkapkan dunia daripada roh itu sendiri di balik iblis. Untuk menyingkapkannya pun tidak mudah karena di balik disingkapkannya iblis selalu marah, menunggangi orang-orang untuk menyerang. Nah ini dengan saya menyingkapkan itu banyak sekali serangan-serangan karena di balik ini semua iblisnya tidak suka. Jadi saya paham bahwa semua ini penyebabnya kemarahan dari iblis, begitu. Iya. Kalau isi daripada channel itu tuh berupa apa Bu? Pengajaran bagaimana kita bisa melihat dengan 5 panca indera roh. Manusia itu punya 5 indera, ya. Di roh itu juga punya indera mata, indera hidung, indera mulut, indera telinga, indera kulit. Ya. Dan saya sekali lagi tidak membukakan cakra. Cakra itu adalah mata di dahi, ya, itu simbol dari Illuminati, Antikris. Jadi saya tidak membukakan cakra. Jadi saya dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus membukakan 5 panca indera roh. Seperti itu. Jadi beda tadi Bu ya. 5 panca indera roh dengan cakra. Beda. Kalau cakra itu indera ke-6. Wow. Ya, kalau 5 panca indera roh itu adalah yang apa dikasihkan Tuhan, itu yang dibukakan. Ya, seperti itu. Jadinya pentingnya kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, bukan hanya indera mata saja yang dibukakan. Ya, banyak orang yang bisa melihat setan iblis ini hanya indera mata. Kalau manusia itu hanya terbuka matanya saja, indera matanya, iblis itu bermainnya cantik ya. Kalau ada manusia yang bisa terbuka 5 panca indera rohnya, iblis itu mati kutu. Ibaratnya begitu, karena strateginya itu akan terdeteksi. Umpamanya ini di alam roh ada iblis ya, itu akan tampak di mata roh. Tapi ada iblis itu yang bisa ngumpet, ya. Bisa ngumpet. Itu tidak bisa dideteksi dengan telinga roh, ya. Mungkin di alam roh dia nggak membuat suara-suara. Nah, kita bisa deteksi lagi dengan indera kulit, ya. Jadi kalau manusia itu 5 panca indera rohnya terbuka, otomatis iblis mati kutu. Jadi selama ini hanya manusia, umat Tuhan hanya terbuka mata roh. Ya, itu kurang.
nggak bisa maksimal hasilnya. Iya. Jadi pengajaran ini itu bagaimana membuka 5 panca indera. Ya, betul. 5 panca indera roh Ya. itu ya. Tujuannya tadi seperti dibilang Ibu Vita ya, Iya. untuk membuka ya, Ya. membuka kedok-kedok iblis Ya, kadang seperti itu, mengungkapkan. karena ada strategi iblis di situ yang harus Ya. juga umat Kristen ini atau orang Kristen ini juga mengetahui ya. Ya. Seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Nah, ini di sini bersama saya juga ada Pak Ginting nih Pak. Nah, Bapak sendiri menemukan channel Ibu Vita ya Pak ya. Nah, itu bagaimana tuh ceritanya Pak? Ya. Saya bertemu dengan channel Bu Vita ini karena memang hati saya sendiri sedang mencari, ya, sedang rindu untuk boleh lebih maju dalam iman. Sesudah saya bertemu dengan channel Bu Vita, di mana saya disuruh untuk membaca firman Tuhan minimal 10 pasal, ya, minimal 10 pasal. Kalau boleh lebih banyak. Artinya lebih banyak kita mengenal firman Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu ataupun kuasa Tuhan itu lebih menyertai kita dan membuka mata rohani kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tambah itu juga harus ada berdoa, menjadi perubahan 1 jam. Itu membuat mata rohani menjadi tajam dan bersukacita di dalam artinya membaca firman Tuhan. Dan saya sendiri dapat merasakan betapa artinya bergunanya nasihat Ibu Vita mengatakan baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ada pujian dan perubahan, ada doa. Iya. Sehingga itu membuat saya menjadi sukacita sekali. Dan saya menyaksikan melalui itu sakit penyakit yang ada di dalam diri saya pun saya sampai lupa. Wow. Ya, saya sampai lupa. Kenapa? Waktu-waktu saya itu lebih senang membaca firman Tuhan. Ada waktu untuk berdoa. Sehingga sakit penyakit itu tidak lagi mengintimidasi saya di dalam hal ini. Nah, ini satu hal yang sangat saya rasakan. Manfaat dari membaca firman, ada pujian dan penyembahan, dan juga ada doa. Wow. Dengan baca firman, pujian penyembahan, penyakit itu juga Ya. bisa itu Pak ya, dilupakan ya Pak. Ya, jadi tidak fokus lagi kepada sakit penyakit itu. Dimana selama ini intimidasi itu kan berasal dari iblis, Pak. Betul. Intimidasi kita. Tapi dengan adanya firman Tuhan Ya. yang mengisi bencana hati kita itu, memenuhi hati kita itu membuat kita sukacita dan lupa terhadap sakit penyakit. Itu yang saya luar saksikan. biasa ya. Ya, itu yang saya saksikan. Iya, Ibu mungkin Saya- bisa menambahkan Bu, kenapa itu harus membaca firman, terus juga ada pujian penyembahan. Karena dengan membaca firman itu adalah pribadi Yesus, ya. Pribadi Yesus itu adalah pribadi yang ilahi, ya. Dengan kita membaca firman itu akan terjadi penyucian, ya, baik di dalam roh maupun di dalam tubuh, ya. Itu penyucian, pembersihan supranatural yang ilahi dari Tuhan. Makanya tidak heran kayak Pak Ginting ini sembuh, ya. Sakitnya apa dulu Pak? Kanker prostat. Ya, kanker prostat, ya. Main-main. Ada lagi? Nah, terus itu ada apa namanya jantung, Jantung, ya. yang sering sekali ada keluhan-keluhan selama ini. Ya. Intimidasi sangat keras, ya. Tetapi sesudah membaca firman itu sangat-sangat bagus sekali, ya. Iya, iya, Ya, iya. dalam pemulihan. Firman itu menyucikan, ya. Jadinya dengan membaca firman itu otomatis terjadi penyucian baik di tubuh. Jadi kalau tubuh itu sakit ya otomatis seperti otomatis luntur, ya, luntur itu. Karena sakit penyakit itu spirit, ya, spirit, roh. Sakit penyakit otomatis kita membaca firman, pribadi yang ilahi itu akan menyucikan. Otomatis yang roh-roh itu lepas, ya. Ini bicaranya terlalu masuk ke roh, ya. Jadi kalau ditangkap dengan logika pemikiran manusia, nggak ada sambungannya antara sakit itu di tubuh dengan hubungannya dengan alam roh. Tapi nyatanya dengan membaca firman Tuhan akan mengefek di jasmani, seperti kanker prostat, ya, bisa sembuh. Bahkan Pak Ginting ini setahu saya dulu ketergantungan obat, ya. Sekarang bisa lepas, bahkan lupa kalau waktu makan obat karena sudah sehat. Begitu. Jadi terjadi sehat otomatis karena pribadi Yesus, firman yang dibaca itu pribadi Yesus, ya. Otomatis itu akan membersihkan baik yang tubuh maupun yang roh. Seperti itu. Betul. Wah, luar biasa ya, firman menyucikan tubuh kita ya, sampai kita bisa merasakan gitu
efek daripada membaca firman itu bisa membersihkan bahkan sampai sakit penyakit ya tadi Pak ya, luar biasa. Nah itu Bu, saya dengar juga ada apa, setiap murid ya mengikuti ya seperti Bapak ini juga ada didoain itu Bu. Doa Ya, apa memang, itu Bu? memang untuk yang masuk dalam pemuritan itu di grup pemuritan memang saya wajibkan untuk didoakan pelepasan. Ya. Ya, jadi sistemnya didoakan pelepasan, bukan didoakan biasa. Jadi didoakan pelepasan itu didoakan sampai ke rohnya. Ya, manusia itu dari tubuh, jiwa dan roh. Kalau sampai didoakan sampai ke roh, nah itu iblis setan itu di roh. Jadi akan apa namanya membongkar dan juga melepaskan, membuang itu. Jadi apa-apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik persoalan, sakit penyakit, apapun itu jika dilihat di alam roh itu tampak semua. Jadi kita mendoakan pelepasan supaya murid-murid itu diwajibkan untuk didoakan pelepasan, ya itu wajib supaya bukan hanya dia belajar mengerti, membuka 5 panca indera rohnya, juga masalahnya kelar, sakitnya sembuh. Ya, setelah didoakan 1 kali pelepasan, dia harus bisa mendoakan orang lain. Ya, jadi namanya pemuritan, kita mengajarkan supaya dia juga bisa mengajarkan ke orang lain. Intinya untuk tubuh Kristus, ya, supaya ladang Tuhan itu semakin banyak pekerja-pekerja. Kalau semakin banyak pekerja-pekerja Tuhan di ladang Tuhan, maka semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus. Itu intinya untuk tuayan jiwa-jiwa seperti itu. Iya, kalau dilihat dari channelnya Ibu itu kan yang masuk grup banyak ya Bu ya. Iya, sudah berapa sekali. banyak itu Bu sekarang? Sekarang sudah sampai grup ke-5, ya, sampai ke-5, dan saya tidak mencari murid itu datang sendiri, dan saya tidak bisa menghalangi siapapun yang mau belajar. Anak Tuhan punya hak untuk belajar, dan saya sebagai guru punya kewajiban untuk mengajar, walaupun kadang sakit, walaupun kadang juga sakit, saya berusaha untuk menjawab, dan saya walaupun kayak saya itu kadang lelah, ya itu ya saya kewajiban saya mengajar, ya, karena semuanya untuk pengerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya berjuang bagaimana ini ladang Tuhan ini pekerja kurang, jadi saya merekrut, ya, dengan saya diberi potensi, diberi kemampuan Tuhan, diberi talenta Tuhan untuk merekrut, ya saya akan lakukan. Walaupun sebenarnya saya itu pengennya nggak mau ya tampil seperti ini. Saya sukanya itu cuma di rumah, nggak mau tampil secara wajah, tapi karena ini saya harus memuridkan banyak, karena banyak murid-murid juga yang pengen diajar dan juga penasaran, akhirnya tampillah wajah saya seperti ini. Oh, puji Tuhan ya, kita bisa melihat wajah Ibu kita hari ini. Iya, banyak ya Bu ya muridnya itu sampai 5 itu. Kira-kira apa sih Bu yang Ibu hadapi gitu? Kan murid tuh banyak dari berbagai macam latar belakang ya. Itu mungkin ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Nah, itu bagaimana? Ya, muridnya macam-macam ya, muridnya macam-macam. Dari yang kanak-kanak rohani, ya, dari yang masih belum tahu tentang firman Tuhan, mau belajar tentang firman Tuhan, ya. Saya sebagai guru akan mendidik disesuaikan dengan level kerohaniannya. Jadi saya memang dituntut untuk sabar menghadapi murid-murid, karena murid-murid itu ada kadang yang udah diajar tapi ya kadang belum gitu lah. Ada yang udah pintar, dan murid-murid itu dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari latar belakang organisasi gereja yang berbeda, ya, dari latar belakang budaya yang berbeda. Karena murid-murid itu dari seluruh pelosok Nusantara, juga ada yang di luar negeri. Saya tidak memanggil, tapi mereka datang, dan saya tidak juga menghalangi mereka untuk belajar, karena mereka adalah anak-anak kerajaan surga, berhak diajar dan belajar. Jadinya saya mengajar semaksimal mungkin, seperti itu. Betul. Tapi ini menarik ya, teman ya. Mengajar dunia roh, ini saya juga baru dengar nih gitu. Selama ini kita tidak pernah mendengar ya kan ada pelajaran dunia roh, ya Pak ya. Di gereja pun juga tidak banyak gitu loh ya disinggung soal ini ya. Terus juga mungkin Bapak juga seperti itu ya Pak ya, pengalamannya juga ini unik ya Pak ya. Tapi sangat menarik. Betul sekali. Nah, apa sih yang mendorong Ibu
tiba-tiba kok bisa tercetus gitu loh, ide untuk membuka channel belajar dunia roh? Ya, sebenarnya saya itu nggak pingin membuka channel YouTube ya, karena saya pada intinya saya itu mau melayani sebagai pelayan Tuhan yang melayani tanpa wajah, ya nggak mau terlihat. Saya pinginnya seperti itu, tapi berhubung banyak orang yang sudah saya muridkan dan mereka meminta saya, ya seorang sahabat meminta saya membuka YouTube, ya dia juga YouTuber, ya dia bilang, Mbak Vita tolonglah buka YouTube. Ya itu ada teman saya dari YouTuber juga, sahabat saya mengarahkan saya buka YouTube, itu kakak beradik. Tapi saya waktu itu nanti aku jadi terkenal gitu kan, aku nggak mau jadi terkenal, karena itu motivasi saya bukan untuk terkenal, tapi saya mau memuridkan sebanyak mungkin, membuka kedok iblis itu supaya banyak orang-orang diselamatkan. Tapi efeknya akhirnya saya harus tampil. Kalau semakin banyak memuridkan, otomatis saya nggak mau harus tampil wajah, ya. Nah, akhirnya, ayo Mbak Vita, ayo buka YouTube gitu kan. Aduh, saya pikir-pikir, saya juga gaptek ya. Saya ini gaptek mengenai ini YouTube. Akhirnya cuman udahlah, simpel aja, nggak usah ribet-ribet ya. Aku merekam aja, terus aku kasihkan anakku, tolong ini pokoknya sampai rekam, nggak ngerti caranya gimana. Jadi akhirnya, ayo Mbak Vita buka YouTube. Akhirnya aku buka ya. Dia seorang YouTuber juga, karena mengerti bahwa pengajaran ini sangat langka. Saya tidak sombong, tapi memang pengajaran ini sangat langka dan banyak dibutuhkan setiap orang, karena tidak setiap gereja mengajarkan, tidak setiap orang mau mengajarkan. Saya ajarkan, apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti, ajarkan semua untuk membongkar kedok iblis. Ya, siapapun, banyak murid-murid yang tidak kenal saya tidak kenal mereka saya ajar. Ya, saya akan walaupun tidak mengenal, ya saya ajar. Pokoknya sampai mengerti. Ya begitu, pokoknya saya memuridkan sampai pintar begitu. Iya. Ini kan kalau kita bicara dunia roh, ada pro ada kontra. Iya. Nah, bagaimana Ibu menyikapi, terutama yang kontra? Ya, karena banyak juga yang bilang dunia roh sesat. Ya, itu memang risiko ya untuk pengajar dibilang sesat. Saya sih nggak masalah ya, karena ini adalah bukan pekerjaan saya, ini bukan bisnis ya, ini bukan bisnis saya, ini bukan pekerjaan saya hanya pembantunya Tuhan, saya hanya disuruh Tuhan, ya. Jadi mau dibilang sesat, mau bilang apa ya, saya cuek, saya cuma disuruh, ya ibaratnya saya cuma disuruh untuk menyampaikan, mengajarkan, ya. Efeknya memang dunia roh ini banyak sekali langka, karena dibilang sesat, itu apa ajaran-ajaran. Kenapa membaca Alkitab harus banyak-banyak, gitu kan? Makanya karena anak-anak Tuhan itu kalau disuruh membaca Alkitab banyak-banyak itu sepertinya tidak ikhlas ya. Kalau baca WA seharian nggak ada yang menghalang-halangi. Kamu membaca WA seharian nggak ada yang protes. Tapi kalau kami mengajarkan untuk membaca Alkitab, banyak yang protes. Ngapain baca Alkitab banyak-banyak, gitu kan? Nah itu sering dibilang sesat. Itu sudah biasa. Nah itu konsekuensinya itu saya anggap itu pikul salib lah ya. Yang penting mereka menganggap saya sesat nggak masalah, tapi saya harus memuridkan sebanyak mungkin, menyadarkan orang sebanyak mungkin untuk mengerti strategi iblis, gimana strategi iblis ini dibongkar supaya orang Kristen itu bisa hidup kudus, menyiapkan diri sebagai umat Tuhan. Warga kerajaan surga itu hidupnya seperti apa? Kalau kita menjadi warga kerajaan surga itu sesuatu yang holy, sesuatu yang kudus. Kita sebagai warga kerajaan surga juga harus menyesuaikan sebagai warga kerajaan surga. Jadi harus hidup kudus, hidup ilahi, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sebagai warga kerajaan surga tidak hidup kudus, ya kita bukan warga kerajaan surga, warga neraka. Nah itu harus dibukakan supaya sadar manusia-manusia akhir zaman ya, seperti itu. Wow, tadi saya mendengar kata-kata membongkar kedok iblis. Nah itu salah satu yang Ibu ajarkan yang saya tahu itu adalah prosedur ya untuk menggunakan perlengkapan senjata ilahi. Dan saya teringat ini di kitab Efesus pasal 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi
jelas ya tadi yang dipaparkan oleh Ibu Vita ya. Apa yang diajarkan dalam belajar dunia roh ini adalah supaya jangan kita ditipu oleh muslihat iblis ini gitu loh ya. Nah ini yang menjadi hal yang sangat menarik ya. Bukan hanya sekedar kita mengetahui oh ada setan, ada malaikat, tetapi lebih daripada itu adalah tujuan tadi membongkar kedok iblis supaya kita mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah itu luar biasa ya dari Ibu Vita. Nah saya mau kembali ke Pak Ginting nih. Pak Ginting itu ikut didoakan pelepasan juga ya Pak? Iya Pak. Pada waktu itu. Saya waktu itu memang mencari dan kebetulan ketemu dengan Ibu Vita dan saya mohon supaya saya didoakan pelepasan. Ini artinya saya rindu untuk membersihkan diri saya sendiri supaya saya lebih peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi di dalam proses ini saya melihat begitu indahnya orang yang mengerti kalau dia sudah dilayani itu betapa dia bersuka cita, bertambah sukacita karena dia dibebaskan dari bermacam-macam ikatan-ikatan roh-roh sampai ikatan roh nenek moyang itu semua diusir dalam nama Tuhan Yesus oleh hambanya yang sudah diurapi oleh Tuhan. Ya, ini kan Pak kalau kita bicara pelepasan ya Pak ya, orang udah takut dulu tuh, ya kan? Ada kita sering mendengar, oh nanti saya manifestasi, berguling-guling, muntah darah dan sebagainya. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya, apa yang Bapak rasakan? Yang saya lihat bahwa pendapat halayak ramai di kalangan orang-orang yang sudah percaya bahwa pelepasan ini merupakan suatu hal yang menakutkan gitu. Karena menurut pendapat orang banyak itu harus muntah-muntah dan sebagainya. Padahal itu adalah siasat iblis untuk orang-orang itu tidak dilepaskan. Ya, itu siasat iblis. Ya, itu siasat iblis supaya orang itu tetap ada dalam bumi dosa gitu. Tetapi puji Tuhan, sesudah saya merasakan bagaimana saya dilayani di dalam dunia roh ini, benar-benar tidak ada senyap, tidak ada manifestasi. Karena yang melayani adalah hamba Tuhan yang mempunyai otoritas. Karena dia berkata, hamba Tuhan berkata, aku berdiri tegak, ya dengan kuasa otoritas Allah yang Maha Tinggi. Aku melarang ada damai manifestasi. Dan semua yang dilayani itu tidak ada manifestasi. Tetapi roh-roh yang mengikat itu pada semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tidak hanya itu, tetapi keadaannya, keberadaannya lebih bersukacita, sakit penyakitnya pun menjadi berkurang ataupun hilang. Jadi hidup keluarganya pun bertambah sukacita. Itu yang itu Bapak merasakan. Itu saya rasakan. Apa pemulihan ya Pak? Iya, ada pemulihan. Setelah didoakan itu. Sudah didoakan. Itu. Jadi saya melihat bahwa image orang bahwa pelepasan itu sangat mengerikan itu adalah saya katakan tidak selalu bahwa itu harus manifestasi. Tetapi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan dilarang manifestasi, saya melihat sendiri manifestasi itu tidak terjadi. Tetapi roh yang ikat itu semua luar biasa. Itu yang saya lihat dan saya rasakan sendiri. Yang paling penting roh itu tunduk ya Pak ya pada otoritas Tuhan Yesus Kristus. Ya, diikat supaya tidak bisa manifestasi gitu ya Pak ya. Iya, itu yang saya lihat Pak. Iya, luar biasa ya. Iya, Tuhan yang dipakai oleh hamba Tuhan. Luar biasa. Ya, kalau dari sisi kerohanian Pak, ada nggak yang Bapak bisa rasakan perbedaannya setelah dilayani oleh pelepasan dari Ibu Vita? Saya sangat bersyukur ya, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan mempertemukan saya dengan Ibu Vita sebagai guru untuk melayani dunia roh ini. Nah, pertama sekali rohani saya melihat kesegaran rohani saya yang saya lihat bahwa saya sendiri senang untuk mulai membaca firman, mulai senang dalam memuji Tuhan, karena saya berpengharapan bahwa panca indera saya pun akan Tuhan karuniakan untuk dibukakan. Ini yang saya. Bapak usia berapa sekarang? Saya usia sudah 71 tahun. 71 tahun. Wow, luar biasa. Ya, tadinya selama ini kesehatan makin lama makin menurun. Tapi sesudah saya mengikuti dan kemudian saya diizinkan oleh tim dunia roh ini boleh ikut praktek, sehingga itu membuat saya lebih segar lagi di dalam
baik kesehatan maupun rohani. Wah, udah praktek ya Pak ya sekarang ini ya? Sudah praktek, Pak. Ya, diizinkan oleh luar tim, biasa ya. ikut di dalam. Kalau secara singkat apa Pak yang terjadi waktu Bapak praktek itu? Bapak prakteknya seperti apa? Mengikuti Ya, prosedur-prosedur yang sudah diajarkan atau seperti apa? iya betul. Saya mengikuti prosedur yang sudah diajarkan oleh Ibu Vita melalui dunia roh ini. Iya. Saya melihat bagaimana proses pelayanan itu sangat luar biasa. Saya lihat sangat luar biasa. Kuasa Tuhan itu yang luar biasa saya lihat. Bukan manusianya, tetapi kuasa Tuhan itu bekerja sangat sangat ampuh ya. Firman Tuhan itu, kuasa firman Tuhan itu. Kuasa firman Tuhan itu. Jadi prosedur-prosedur yang udah diajarkan itu dipraktekin gitu Pak. Itu yang harus bukan harus ya, itu yang saya lakukan sendiri. Oh, Bapak lakukan sendiri. Ya, dan saya melihat hasilnya bagaimana di dalam pelayanan. Bapak melayani sendiri orang itu ya? Baik. Sesudah saya mendapatkan pelayanan dari dunia roh, samping saya juga ikut di dalam tim, tapi saya juga melayani secara pribadi. Saya melihat betapa kuasa Tuhan itu bekerja dan efektif sekali mengikuti prosedur-prosedur yang dianjurkan dari dunia roh ini. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai terbuka ya, sebetulnya apa sih dibalik belajar daripada dunia roh ini. Tadi sudah disampaikan ya dari Ibu Vita bahwa tujuannya adalah membongkar daripada tipu muslihat iblis, karena iblis juga punya strategi dengan cara membuka 5 panca indera. Nah, dengan terbukanya 5 panca indera kita itu akan lebih lagi kita melihat dengan jelas di dalam alam roh itu seperti apa. Kalau kita di dunia fisik itu kan berbeda ya dengan dunia alam roh ya. Kita pakai mata jasmani itu tidak sama. Kalau kita lihat mata jasmani, orang itu baik-baik saja. Tapi ketika dilihat dengan mata rohani, dibukakan, itu bisa berbeda. Ya. Nah, itu yang terjadi dari pengalaman-pengalaman mungkin Pak Ginting juga. Kelihatannya sebelum didoakan biasa-biasa aja Pak ya. Ternyata apa Pak? Itu ternyata masih banyak yang mengikat. Wow. Khususnya seperti kebiasaan-kebiasaan yang susah dilepaskan oleh kita sendiri, kita sendiri, tetap dengan melalui pelayanan ini. Tuhan sangat berkuasa untuk melepaskan kita daripada ikatan-ikatan kebiasaan-kebiasaan yang susah kita lepaskan. Iya. Luar biasa pembicaraan kita sampai saat ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri ya, mungkin ada kata penutup dari Ibu. Ya, pokoknya yang penting semangat membaca Alkitab, jangan berhenti di tengah jalan, karena di samping dengan membaca Alkitab, ya kita terbuka panca indera rohnya ya. Di samping itu juga kita bisa memanifestasikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh juga sesuatu yang supranatural untuk untuk suami, untuk anak-anak, di mana anak-anak itu bisa mengalami terobosan dalam pekerjaannya, dalam studinya, juga suami akan baik-baik saja, ya. Karena banyak sekarang itu suami-suami yang istilahnya kabur, ya. Kalau kita dengan membaca Alkitab, ibaratnya seorang istri, seorang wanita, dia menduduki posisi tahbisan yang benar sebagai seorang istri dengan membaca Alkitab, dengan dia duduk diam di kaki Tuhan, karena seorang istri adalah seorang tiang doa. Itu kita mengajarkan semuanya, bukan hanya untuk membuka 5 panca indera roh. Kami mengajarkan semuanya sebagai orang Kristen itu bagaimana harus dasar fondasinya harus kuat. Kalau dia seorang anak harus berbakti sebagai anak. Kalau dia seorang suami harus menjadi imam yang baik bagi keluarganya, imam yang baik bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Kalau dia seorang istri, bagaimana seorang istri itu bisa tunduk dan taat kepada suami. Dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya sesuai dengan ajaran Kristus. Kami mengajarkan semuanya begitu. Jadi yang belajar terus guys ya, kita belajar bagaimana kita menjadi murid Kristus, bagaimana kita hidup harus kudus ya, karena semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun atas keluarga kita, juga nanti akan kita tidak hanya
bertemu dengan keluarga kita di bumi. Kita menginginkan juga berkumpul juga di surga. Ya, jadi kita mengarah yang fana ini ke kekekalan. Ya, gitu. Jangan sampai kita mempunyai hubungan dengan keluarga hanya sebatas di bumi. Kita harus mempunyai hubungan dengan keluarga kita harus sampai kekekalan. Itu ya, mengarah ke situ. Kami ajarkan semuanya, bukan untuk supaya tenar, supaya saya untuk terkenal, supaya saya dielulukan, tidak. Tapi ya saya hanya mengajarkan gimana kamu sebagai orang Kristen berdiri sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, seperti itu ya. Ya, demikian ya, sahabat-sahabat semua. Tadi sudah banyak sekali kita perbincangan mengenai dunia roh ya. Nah, kalau belajar dalam dunia roh ini sangat simpel ya, teman-teman ya. Kita diminta untuk membaca Alkitab, ya, lalu juga kita harus worship 1 jam. Nah, ini akan membawa kita kepada keintiman kepada Tuhan ya. Di samping itu juga membentengi diri kita, Bapak Ibu, supaya kita tidak mudah ditipu tadi ya, oleh tipu muslihat iblis tadi ya. Semua ada prosedurnya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu kita dan juga dari pengalaman Bapak Immanuel Ginting. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbincangan yang menarik ini. Sampai berjumpa kembali di channel kami dengan video-video berikutnya. Shalom, sampai berjumpa. Thank you.